21 bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pra-peradilan secara substansial adalah instrumen pengawasan pengadilan atau judicature atas tindakan penyidik dalam penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. 22 bahwa tindakan termohon yang melimpahkan kembali perkara yang sudah diputus batal demi hukum oleh putusan sela dengan sekedar memperbaiki dakwaan serta tetap menyematkan status terdakwa kepada pemohon adalah tindakan administratif prosedural atau procedural act yang cacat hukum, melanggar due process of law dan merampas hak asasi pemohon. 23 bahwa berdasarkan doktrin judicial scrutiny, pengadilan tidak boleh membiarkan sebuah tindakan aparatur penegak hukum yang secara nyata merugikan hak konstitusional warga negara luput dari koreksi peradilan hanya karena kekuatan teks undang-undang. 24 bahwa pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status hukum pemohon setelah surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum telah dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan yang berwenang. Kepastian hukum tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara bagaimana dijamin dalam prinsip negara hukum. Sehingga tidak boleh terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum seorang setelah suatu tindakan penuntutan dinyatakan tidak sah. 25 bahwa dengan dinyatakan surat dakwaan batal demi hukum, maka secara yuridis dasar yang digunakan untuk membawa permohonan ke tahap pemeriksaan di persidangan telah kehilangan kekuatan hukum. Akibat hukumnya, proses penuntutan terhadap pemohon menjadi tidak mempunyai landasan hukum yang sah, sehingga status pemohon sebagai terdakwa tidak lagi memiliki dasar hukum untuk dipertahankan. 26 lebih lanjut, batalnya surat dakwaan tersebut tidak hanya berimplikasi terhadap hapusnya status pemohon sebagai terdakwa, tapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap status pemohon sebagai tersangka. Hal ini karena penetapan status tersangka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses peradilan pidana yang berujung pada pelimpahan perkara dan penyusunan surat dakwaan. Ketika surat dakwaan sebagai dasar penuntut telah dinyatakan batal demi hukum, maka keberlanjutan status tersangka yang menjadi dasar lahirnya penuntutan tersebut juga patut dinyatakan gugur demi hukum, kecuali terdapat penetapan baru yang dilakukan berdasarkan prosedur dan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan dilakukan kembali sejak dari awal. 27 oleh karena itu, demi menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia dan tegaknya asas due process of law, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui pra-peradilan menyatakan bahwa dengan batal demi hukumnya surat dakwaan jaksa penuntut umum, status pemohon sebagai terdakwa maupun sebagai tersangka tidak lagi memiliki dasar hukum yang sah dan karenanya harus dinyatakan gugur demi hukum. B. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan termohon dalam menafsirkan dan menggunakan pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 sebagai dasar pelimpahan kembali perkara pasca putusan sela adalah cacat hukum, bertentangan dengan asas due process of law dan tidak sah secara hukum. 3. Memerintahkan termohon untuk mematuhi hukum acara dengan menempuh instrumen perlawanan ke pengadilan tinggi sebagaimana diwajibkan oleh pasal 206 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan bukan melakukan perbaikan surat dakwaan sepihak. 4. Menyatakan bahwa status hukum pemohon Tifauziah Suma pasca dijatuhkan putusan sela nomor 301
garing PIT titik B garing 2026 garing PN titik Jakarta titik tim adalah bukan sebagai terdakwa maupun juga bukan sebagai tersangka. 5. Menyatakan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B 5645 garing APB garing Shell garing EO titik 2 garing 07 garing 226 tertanggal 27 Juli 2026 yang diterbitkan termohon batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Atau apabila hakim tunggal pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bona. Demikian permohonan pra peradilan ini kami ajukan. Tim pembela, tim advokat Dr. Tifa Fauzia, Dr. Andes Abdullah Al-Katiri, LSH, MBA dan kawan-kawan. Terima kasih banyak. Pak Hakim yang mulia, ada perubahan pada petitum halaman 6 pada petitum 2 yang semula menyatakan tindakan termohon dan seterusnya menjadi menyatakan bahwa proses penuntutan yang dilakukan oleh termohon dalam menyusun surat dakwaan terhadap pemohon telah dilakukan secara melawan hukum dengan melanggar pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP putusan sela nomor 301 garis miring B garis miring 2026 PN Jakarta Timur tanggal 21 Juli 2026 Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian halaman 7 pada petitum nomor 3 semula berbunyi memerintahkan termohon untuk mematuhi hukum acara dan seterusnya menjadi menyatakan penetapan status pemohon setelah putusan sela nomor 302 PP 2026 PN Jakarta Timur tanggal 21 Juli 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai tersangka adalah melawan hukum. Kemudian pada halaman 7 pada angka 4 kami ganti menjadi memerintahkan termohon untuk mematuhi hukum acara dengan menempuh instrumen perlawanan ke pengadilan tinggi sebagaimana diwajibkan oleh pasal 206 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Yang semula urutan nomor 4, 5, 6 kami ganti menjadi urutan nomor 5, 6, dan 7. Demikianlah perbaikan ini kami buat atas perhatian yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih.